Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Nur Cayati Fajrin. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu glikolisis dan bagaimana tahapan glikolisis. Yuk, kita simak bareng-bareng. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu glikolisis. Glikolisis di sini merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang memiliki arti pemecahan glukosa. Nah, glikolisis ini terjadinya di mana sih? Terjadinya di sitosol. Pada tahapan glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan cara karbon 6 akan dipecah menjadi apa sih? Menjadi struktur gula yang lain. Nah, sehingga menghasilkan 2 molekul piruvat, 2 NHDH dan 2 ACTOS. Satu-satu dulu ya. Yang tahapan pertama ini. Nah, di tahapan ini glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, dan tahapan ini enzim yang berperan adalah heksokinase. Tuh, enzim heksokinase. Nah, heksokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi 6-fosfat. Nah, dari glukosa menjadi 6-fosfat. Kemudian disinilah ATP pertama kali digunakan. Jadi pada tahapan pertama ini ATP yang pertama kali digunakan pada tahapan yang pertama ini. Ya, kita ke tahapan kedua yang ini. Nah, pada tahapan kedua ini glukosa 6-fosfat yang tadi akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahapan ini juga glukosa 6-fosfat ini dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya. Oleh enzim apa sih? Enzim yang ini nih, fosfoglukoisomerase. Oke, kita lanjut ya pada tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini dari yang tadi fruktosa 6-fosfat diubah menjadi apa sih? Menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian enzim yang berperan pada tahap ketiga ini enzim apa sih ya? Enzim fosfofruktokinase. Nah, kemudian fase fruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, disinilah pada tahapan ketiga ini ATP digunakan untuk yang kedua kalinya. Di sini ya. Yang pertama tadi di tahap pertama ATP digunakan, yang kedua di tahap ketiga ATP. Pada tahapan keempat dan kelima. Nah, tahapan keempat yang ini enzim adelase memecah molekul fruktosa tadi yang 1,6 bifosfat menjadi buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP yang ini. Nah, dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nih, G3P. Nah, kemudian pada tahap kelima yang ini terjadi apa sih? Terjadi konversi antara DHAP yang tadi, yang ini di bawah, yang keempat, dan G3P ini yang di atas, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai keseimbangan. Nah, G3P inilah yang ini digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 ini, yang tahap 1 sampai tahap 5 ini itu dinamakan sebagai tahap investment fase. Karena apa? Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, ATP digunakan pada tahap 1 dan tahap ketiga. Lanjut ya, kita ke tahap yang ke-6. Nah, di tahap ke-6 ini yang G3P tadi akan diubah menjadi apa sih? Menjadi 1,3 bifosfoglycerat. 1,3 bifosfoglycerat. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 2 buah. Nah, pada tahapan ini enzim apa sih yang berperan? Nah, yang enzim yang berperan pada tahapan ini tuh triose fosfat dehidrogenase. Nih, triose fosfat dehidrogenase. Nah, kemudian
pada tahapan ini terjadi dua reaksi, yaitu yang pertama G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk dua buah NADH. Nah, kemudian yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, dua fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Ketujuh yang ini. Nah, di tahapan ketujuh ini 1,3 bifosfoglycerat yang tadi akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Ini 3 fosfoglycerat. Nah, pada tahap ini terjadi dua fosfat akan ditransfer ke dua ADP sehingga menghasilkan dua buah ATP. Nah, enzim apa sih yang berperan pada tahapan ketujuh ini? Yang berperan pada tahapan ketujuh ini adalah enzim fosfoglycerokinase. Enzim fosfoglycerokinase yang ke-8 yang ini. Pada tahapan ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat. Nah, kemudian ini diubahnya dengan menggunakan enzim apa sih? Nah, enzim fosfoglyceromutase. Kemudian lanjut pada tahapan yang ke-9. Di tahapan 9 ini 2 fosfoglycerat yang tadi akan diubah menjadi fosfoenolpirufat yang ini. Fosfoenolpirufat. Nah, atau yang disingkat PEP. Dengan enzim apa sih? Dengan enzim enolase. Nah, pada tahapan ini dihasilkan 2 molekul molekul H2O. Lanjut ke tahapan yang paling terakhir, yaitu tahapan ke-10 yang ini. Tahapan ini PEP akan dirubah menjadi 2 pirufat dengan enzim kinase. Pada tahapan ini juga terjadi pembentukan ATP. Pembentukan ATP tadi sebanyak berapa sih? Sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Terus kemudian pada tahapan dari yang ke-6 tadi sampai yang terakhir ke-10 ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Kalau yang pertama tadi sebanyak 2 buah, kalau yang ke-6 sampai ke-10 ini terjadi sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahapan ini dikenal sebagai apa sih? Sebagai fly-off fase atau fase menghasilkan energi. Jadi saya sudah selesai menjelaskan tentang glikolisis, dari apa sih itu glikolisis dan bagaimana tahapan glikolisis. Semoga apa yang kalian simak tadi bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.